Pertandingan antara tim nasional Thailand melawan tim nasional Myanmar baru saja selesai. Pertandingan ini berakhir dengan skor imbang 0-0. Hasil ini memastikan bahwa timnas Thailand lah yang nanti akan melawan tim nasional Indonesia di babak semifinal yang akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 25 Juli 2025. Nah, di pertandingan ini yang gua tonton tadi memang Thailand sangat mendominasi, dan yang gue lihat di sini bahwa pertahanan lini Myanmar pun juga cukup solid. Jadi nggak beda jauh antara kemarin pertandingan antara tim nasional Indonesia dengan melawan tim nasional Malaysia. Kalau kita melihat statistik, memang secara penguasaan bola unggul 63% timnas Thailand. Total tembakannya sebanyak 20 kali, tapi yang mengarah ke arah gawang hanya 4 kali. Secara kesempatan besar, tim nasional Thailand mempunyai kesempatan 1 kali ketika ada tendangan dari timnas Thailand yang mengenai mistar gawang. Dan kalau kita melihat secara serangan, sentuhan di kotak penaltinya pun cukup banyak, yaitu sebanyak 25 kali. Dan kalau kita melihat secara lini pertahanan, duel yang dimenangkan itu kalah dari Myanmar. Nah, jadi ketika gua nonton pertandingan ini, gua melihat memang timnas Thailand itu kurang bisa menembus lini pertahanan dari Myanmar yang cukup solid. Serangan mereka hanya banyak dominan dari sisi wing, wide area, dari sisi wing. Dan sepertinya juga timnas Thailand juga serangannya variasinya agak kurang kalau menurut gue. Walaupun memang mereka berhasil membawa bolanya sampai ke lini depan, tapi lini pertahanan yang solid dari Myanmar berhasil menutup itu, dan buktinya tembakan ke arah gawangnya hanya 4 kali dari 20 kali tembakan. Jadi memang mereka tidak mendapatkan celah untuk melakukan tembakan yang gue lihat di pertandingan yang tadi. Dan bahkan gue melihat di pertandingan ini Myanmar berhasil memanfaatkan half space-nya dari Thailand dan beberapa kali menciptakan peluang yang menurut gua cukup berbahaya sih kalau menurut gua untuk sekelas Myanmar terhadap lini pertahanannya Thailand. Dan memang gua lihat dari sisi kecepatan wingback dari Thailand kurang begitu cepat. Jadi sebenarnya ini adalah celah ataupun poin yang bagus yang nanti bisa dimanfaatkan oleh tim nasional Indonesia. Terutama kita mempunyai pemain yang kekuatan larinya cukup tinggi, yaitu Donitri ada di kiri, mudah-mudahan udah bisa bermain lagi. Dan juga mungkin di kanan nanti ada Ahmad Maulana yang mempunyai eksplosivitas yang cukup tinggi kalau menurut gua. Belum tambah lagi disopang dengan pemain sayap kita, belum lagi lini tengahnya kita. Gua melihatnya bahwa seharusnya di pertandingan nanti antara tim nasional Indonesia melawan tim nasional Thailand, seharusnya timnas Indonesia bisa memenangkan pertandingan ini. Karena gua melihatnya bahwa tim nasional Indonesia cukup bisa menguasai lapangan tengah. Beberapa kali tadi gua lihat second ball dari Myanmar tidak berhasil direbut lagi oleh pemain Thailand. Jadi Myanmar berhasil merebut second ball dan akhirnya menciptakan peluang dari situ. Dan sepertinya timnas Thailand juga jarak antar lini pertahanan dengan lini tengah dan lini depan cukup renggang kalau gue melihatnya ketika mereka melakukan pertahanan. Bahkan dari proses transisinya pun mereka agak tidak terlalu rapi untuk kembali mereorganisasi lagi formasi mereka ketika mereka kena serangan balik. Jadi beberapa kali tadi timnas Myanmar berhasil memanfaatkan serangan balik, terutama dari sisi sayap kanannya timnas Myanmar, dan itu ada mungkin celah juga yang bisa dimanfaatkan oleh tim nasional Indonesia. Jadi memang gue sengaja tadi nonton tim nasional Thailand, gue pengen tahu seperti apa sih sebenarnya permainan Thailand. Dan kalau kita melihat permainan timnas Indonesia, seharusnya kita bisa unggul dari timnas Thailand. Tapi memang isu yang terbesar saat ini adalah terkait dengan finishingnya dari tim nasional Indonesia. Itu yang harus diperbaiki. Kita harus mendapatkan lagi kepercayaan diri sebenarnya untuk menciptakan gol. Karena di 2 pertandingan terakhir kita belum bisa menciptakan gol. Melawan Filipina kita hanya menciptakan on goal. Nah, itu kita harus bisa kembalikan lagi supaya mental ataupun moral dari para pemain tim nasional Indonesia U23 bisa kembali. Tapi yang mudah-mudahan sih yang gue harapkan banget adalah Arkan Fikri bisa kembali bermain, karena sepertinya tanpa Arkan Fikri variasi-variasi serangan tim nasional Indonesia tidak begitu bervariasi, hanya memanfaatkan lebar area dan half space dari pemain lawan.
Ya kalau kita melawan Thailand dengan hanya memanfaatkan itu agak berat karena permainan Thailand pun juga seperti itu. Jadi bisa jadi hasilnya akan imbang dan kemungkinan akan adu penalti. Tapi ketika siapa yang bisa memanfaatkan peluang hingga bisa menjadi gol, maka mungkin arah permainan akan berubah total. Karena ini adalah pertandingan semifinal, jadi seharusnya kita bisa memberikan yang terbaik buat tim nasional Indonesia kalau menurut gua. Oke, kita doakan semoga tim nasional Indonesia bisa memberikan yang terbaik buat Piala AFF U23 ini dan semoga tim nasional Indonesia U23 bisa meraih juara. Maju sepak bola Indonesia.